Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nuzul Karima Fitra, jurusan Teknik Komputer dari Politeknik TDC Bandung. Baik, di sini saya akan menjelaskan materi tentang tree dan binary tree, di mana tree merupakan kumpulan node yang saling terhubung satu sama lain dalam suatu kesatuan yang membentuk layaknya struktur sebuah pohon. Tapi struktur tree dalam dunia nyata dan di struktur data berbeda penempatannya, di mana akar berada di posisi paling atas atau posisi pohon terbalik dan menempati node awal atau biasa disebut dengan root. Adapun istilah dalam tree yaitu sebagai berikut. Yang pertama ada root, di mana root ini sebagai node awal dalam tree. Kemudian ada parent, yaitu prosesor satu level di atas suatu node. Misalnya di sini parent dari D adalah B. Kemudian ada ancestor, yaitu seluruh node yang terletak sebelum node tertentu dan terletak pada jalur yang sama. Misalnya ancestor dari node C, yaitu ada G, E, B, dan A. Kemudian ada predecessor, yaitu node yang berada di atas node tertentu atau sebagai pendahulu. Misalnya di sini predecessor dari node D, E, G, H, I, J, yaitu node B. Dan inilah yang dimaksud dengan jalur yang sama, yaitu berada di kiri root. Kemudian ada suksesor, yaitu node yang berada di node tertentu atau kebalikan dari predecessor. Misalnya di sini suksesor dari B yaitu ada node D, node E, node G, node H, node I, dan node J. Atau suksesor dari node C yaitu node F. Kemudian di sini ada child, di mana suksesor satu level di bawah suatu node. Misalnya di sini child dari E yaitu G dan H, atau enggak child dari G yaitu I dan J, atau child dari B yaitu D dan E, dan child dari C yaitu F. Kemudian selanjutnya ada sibling, yaitu node yang memiliki parent yang sama atau dengan kata lain itu kayak saudaranya. Misalkan di sini di node D memiliki saudara di node E dengan parent berada di node B. Kemudian ada descendant, yaitu seluruh node yang terletak setelah node tertentu pada jalur yang sama, atau sama halnya dengan suksesor. Kemudian selanjutnya ada leaf atau daun, yaitu node-node dalam tree yang tidak memiliki suksesor. Contohnya di sini ada node D, node F, node H, node I, dan node J. Kemudian ada depth atau biasa dikenal dengan level node yang ada pada tree, dan cara membaca level yaitu dihitung dari atas dan dimulai dari angka 0. Misalkan di sini node A itu berada di level 0, kemudian BC berada di level 1, DEF itu berada di level 2, GH itu berada di level 3, dan IJ berada di level 4. Kemudian ada derajat atau kebalikan dari level, yaitu cara bacanya dimulai dari bawah dan dimulai dari angka 0. Kemudian di sini ada binary tree atau pohon biner. Adalah sebuah tree yang pada masing-masing simpulnya hanya dapat memiliki maksimum 2 simpul atau 2 child. Tidak boleh lebih, tetapi bisa kurang. Pada pohon biner umumnya
Kedua not anak disebut dengan posisinya yaitu kiri dan kanan. Konsep dari binary tree itu sendiri yaitu binary tree boleh tidak memiliki child atau anak ataupun subtree. Boleh memiliki satu subtree di sebelah kiri atau left subtree, boleh hanya memiliki subtree di sebelah kanan atau right subtree, boleh hanya memiliki subtree di sebelah kiri atau left subtree dan right subtree. Berikut jenis-jenis dari binary tree yaitu ada full binary tree, kemudian ada complete binary tree dan skewed binary tree. Full binary tree adalah binary tree yang tiap node-nya kecuali left memiliki dua child dan tiap subtree mempunyai panjang path yang sama. Selanjutnya ada complete binary tree, adalah binary tree yang mirip dengan full binary tree namun setiap subtree-nya boleh memiliki panjang path yang berbeda. Kemudian ada skewed binary tree, adalah binary tree yang semua node-nya kecuali left hanya memiliki satu child. Berikut ini adalah teknik untuk menyusuri tiap node dalam sebuah tree secara sistematis sehingga semua node dapat dan hanya satu kali dikunjungi, yaitu dengan cara transversal tree. Ada preorder, di mana preorder itu sendiri menggunakan fungsi void preorder dengan parameter tree pointer root. Karena root yang pertama kali akan kita kunjungi, maka kita harus periksa terlebih dahulu apakah root sama dengan 0 atau tidak. Jika root tidak sama dengan 0, maka bisa dilakukan preorder. Tetapi jika root sama dengan 0, maka tidak bisa dilakukan preorder. Kemudian in order, kunjungi kiri, cetak node yang dikunjungi, dan kunjungi kanan. Di mana in order ini sendiri menggunakan fungsi void in order dengan parameter tree pointer root. Dan langkah yang harus kita lakukan sebelum in order yaitu kita harus memeriksa terlebih dahulu apakah root tidak sama dengan 0. Jika root tidak sama dengan 0, maka in order bisa dilakukan, atau rekursif kunjungi kiri, kemudian cout atau cetak root ke data, kemudian dari root kunjungi kanan. Kemudian ada post order, yaitu kunjungi left child, setelah itu kunjungi right child. Berikut operasi pada tree, yaitu ada create, digunakan untuk membentuk binary tree yang baru atau yang masih kosong. Kemudian ada clear, digunakan untuk mengosongkan binary tree yang sudah ada atau untuk menghapus node yang ada pada binary tree. Kemudian ada empty, digunakan untuk memeriksa apakah binary tree masih kosong atau tidak. Kemudian ada insert, digunakan untuk memasukkan sebuah node ke dalam tree. Kemudian ada find, digunakan untuk mencari root, parent, left child, atau right child dari suatu node dengan syarat tree tidak boleh kosong. Kemudian ada update, digunakan untuk mengubah isi dari node yang ditunjuk oleh pointer current dengan syarat tree tidak boleh kosong. Kemudian ada retrieve, digunakan untuk mengetahui isi dari node yang ditunjuk pointer current dengan syarat tree tidak boleh kosong. Kemudian ada delete sub, digunakan untuk menghapus sebuah subtree atau node beserta seluruh descendant-nya yang ditunjuk oleh pointer current dengan syarat tree tidak boleh kosong. Kemudian ada transverse, digunakan untuk mengunjungi seluruh node-node yang ada pada tree dengan cara transversal.